kisah, ada sebuah kerajaan Kobasil yang berdiri dengan makmur. Ia adalah seorang raja yang adil dan baik hati. Dalam memimpin, ia adalah Raja Indra Bungsu. Ia juga memiliki istri yang cantik terkenal hingga penjuru negeri. Ratu tersebut bernama Putri Siti Kendi. Di balik kehidupan makmur yang mereka miliki, mereka belum mempunyai anak. Karena belum kunjung mendapatkan tanda kandungan pada istrinya, sang raja meminta solusi pada tabib. Raja akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada penasihat kerajaan yang terkenal, bagaimana ia mendapatkan seorang anak yang akan menjadi penerus kerajaan ini di masa depan. Sang tabib berkata bahwa hendaklah kamu meminta kepada Tuhan di sepertiga malam, bersedekah kepada fakir miskin, dan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sang raja pun menyetujuinya. Ia berharap apa yang ia lakukan nanti akan terkabul dan semua keinginannya menjadi kenyataan. Setelah sekian lama berlalu, akhirnya raja dan ratu dikaruniai dua anak laki-laki yang sangat tampan dan sangat pemberani. Kelak, salah satu mereka akan menjadi penerus kerajaan. Sang ayah bermimpi dan bercerita kepada sang anak bahwa ia melihat pria menunggangi kuda sambil membawa bulu perindu dan menjadi penerus. Maka dari itu, ayah memerintahkan kepada kalian agar berkelana mencari bulu perindu tersebut ke negeri seberang. Dan jika di antara kalian mendapatkan bulu perindu tersebut, maka kalian akan menjadi penerus kerajaan ini setelah ayah. Kedua kakak adik tersebut menyetujui apa yang diperkatakan oleh ayahnya. Maka dari itu, mereka pergi. Namun sebelum mereka pergi dari kerajaan, mereka berdua meminta izin kepada ibunda mereka dan berpamitan dan berpesan bahwa mereka ingin selalu didoakan agar selalu senantiasa terjaga dan berharap mereka pulang dalam keadaan sehat sambil membawa bulu perindu tersebut. Sang ibu sungguh khawatir, namun ibunda menyetujuinya. Mereka berdua akhirnya berkelana ke sana kemari, mencari apa yang diperintahkan oleh ayahanda mereka. Namun, di perjalanan mereka bertemu dengan petir dan badai. Sang kakak dan adik tersebut akhirnya terpisah karena badai yang terjadi. Setelah sekian lama, akhirnya badai berlalu. Sang pangeran peri akhirnya terbangun dan tersadar dari mimpinya. Ia mencari adiknya entah kemana. Namun ia bertemu sebuah ruangan yang sangat kumuh dan tidak layak. Dan mencari ke sana ke sini, dan akhirnya ia bertemu seorang perempuan yang diikat. Ia menolongnya. Ia menanyakan kepada gadis itu siapa namanya dan bagaimana ia bisa terikat dan terkurung situ. Ia memperkenalkan diri bahwa ia adalah seorang Dewi Ratnasari. Dia terikat karena ada burung Garuda yang memperlakukannya. Sang pangeran sungguh syok. Dan akhirnya ia keluar dari ruangan tersebut dan mendapatkan tongkat. Ia melihat sebuah Garuda yang sungguh-sungguh besar. Ia berpikir bahwa inilah penyebabnya. Dan akhirnya ia melawan. Namun aksi perlawanannya menyebabkan ia terluka parah. Sang Dewi Ratnasari pun yang melihatnya sungguh terkejut. Ia bertanya, mengapa ia bisa mendapatkan luka yang begitu tragis? Karena
Karena ia kasihan melihat pangeran kesakitan, akhirnya ia mengobatinya. Akhirnya, Pangeran Indra terbangun setelah badai berlalu dan mencari ke sana sini. Dan akhirnya ia bertemu seorang nenek-nenek. Sang nenek pun keheranan, kenapa seorang pria tampan seperti Raden bangsawan ini datang kemari dan apa yang ia cari. Sang Raden pun menceritakan bahwa ia sebenarnya mencari bulu perindu karena akibat badai yang berlalu, ia dipisahkan oleh kakaknya. Setelah mengetahui pesan dari nenek tersebut, ia harus berlawanan oleh sebuah raksasa. Sebagaimana jika ia melawan raksasa, ia akan mendapatkan bulu perindu dari nenek tersebut. Karena ia berhasil, makanya ia diberikan. Akhirnya, setelah sekian lama mereka berpisah, mereka dapat berkumpul kembali dengan pangeran membawa masing-masing calon mereka. Dan akhirnya si Raden, pangeran bangsawan, menjadi penerus ayahnya. Dan akhirnya cerita pun tamat.